Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Alam dengan NIM 24046131. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas materi yang berjudul Kesultanan Aceh Darussalam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah dengan kode sesi kelas 084. Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri pada awal abad ke-16 di utara Sumatera, dengan pusatnya di Bandar Aceh yang kita kenal sekarang ini, yaitu dengan Banda Aceh. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah yang dinobatkan pada 8 September 1507. Aceh muncul setelah Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran akibat serangan dari Kerajaan Majapahit. Sebelumnya wilayah ini juga pernah jadi kerajaan Hindu-Buddha seperti Indrapurba, Indrapurwa, dan Indrapatra. Jadi, berdirinya Kesultanan Aceh menandai bangkitnya kembali kekuasaan Islam di Sumatera bagian utara. Jadi teman-teman, kejayaan Aceh Darussalam terjadi saat Sultan Iskandar Muda memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Waktu itu Aceh sangat kuat, bisa menahan serangan dari Portugis dan wilayahnya juga luas sampai Sumatera dan Semenanjung Melayu. Aceh juga aktif dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Turki, Inggris, dan juga Belanda. Selain itu, perdagangan lada di Aceh juga berkembang pesat. Pelabuhannya ramai dan Aceh maju dalam agama dan ilmu pengetahuan dan juga sastra Islam. Semua ini membuat Aceh jadi salah satu kekuatan terbesar di kawasan. Runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam mulai terjadi setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Kekuatan politik mulai melemah, terjadinya perebutan tahta dan konflik antara para bangsawan dan ulama. Sementara Belanda terus memperluas pengaruhnya di Sumatera dan di Selat Malaka. Beberapa ulama dan Sultan berusaha untuk menstabilkan keadaan, tetapi ketidakstabilan tetap terus berlangsung. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda, dan akhirnya pada tahun 1873 mereka menyerang Aceh dan menandai berakhirnya Kesultanan Aceh Darussalam. Kalau kita lihat peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam, kita dapat memahami betapa majunya Aceh pada masa kejayaannya. Yang pertama adalah peninggalan Aceh, yaitu makam Sultan Iskandar Muda yang menunjukkan perkembangan Islam lewat seni dan kaligrafi pada makamnya. Yang kedua adalah Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra ini dulu dipakai sebagai pertahanan dari serangan Portugis dan lengkap dengan sistem kanal kuno. Peninggalan yang ketiga adalah Taman Sari Gudongan yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya. Yang keempat adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang menjadi simbol kejayaan dan pusat kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir adalah peninggalannya Kitab Bustanus Salatin yang menunjukkan Aceh sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Melayu. Dari semua peninggalan tadi terlihat jelas bahwa Aceh maju tidak hanya dalam politik dan militer, tetapi juga dalam agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam terlihat di beberapa bidang. Di bidang politik, Aceh menjadi kekuatan Islam yang kuat, mampu mempertahankan kedaulatan dari Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Sekaligus
menjalin hubungan aliansi dengan kerajaan lain. Di bidang ekonomi, Aceh menjadi pusat perdagangan lada dengan pelabuhan ramai pedagang asing, sehingga memperkuat pembangunan dan militer. Di bidang sosial dan budaya, Aceh berkembang sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak ulama besar yang lahir, dan pengaruh Islam terlihat dalam adat, hukum, dan seni. Di bidang keagamaan, Aceh menjadi pusat dakwah yang menyebarkan Islam ke Jawa, Sumatera, dan Malaka. Semua ini membuat Aceh menjadi salah satu pusat perkembangan Islam terpenting di Nusantara. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi Kesultanan Aceh Darussalam. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.